Oke. Udah tuh. Sate udah. Apalagi? Udah. Kena begal juga pernah. Kena begal. Begal pas gambar pernah. Heran ya, maksudnya orang lagi gambar terus di begal tuh. Bentar. Gambar lagi gitu nggak? Nah, jadi pas di daerah Petronas itu di Boromeus sebelah sana. Dago. Lagi gambar malam-malam bertiga kita. Sekitar kurang lebih jam 1, jam setengah 2. Oke. Waktu itu jiwa muda masih. Iya benar. Dan emang nyari waktu-waktu yang agak sepi kan. Nah di situ kita lagi gambar. Padahal itu udah mau jadi, udah jadi sebenarnya. Gambar itu udah jadi. Pas kita mau siap-siap repair tuh tiba-tiba di daerah bawah tuh ada tuh ya gerombolan motor gitu Mas. Oke. Tiba-tiba nyamperin. Nah mungkin dia nggak tahu itu graffiti atau apa, nyangka kita tuh gangster juga karena kita bawa cat, bawa pilok. Kan waktu itu zamannya gangster juga kan nyoret-nyoret. Iya bener. Yang gue tahu zaman gue ya, gue pernah milok di satu rumah deket masjid di Margahayu, deket tempatnya dia nih. Tapi dia kayaknya belum lahir dah. Gue milok gitu ya, gede-gede tuh. Karena kita cuma bawa 2 pilok lah gitu ya. Pilok gede, dikejar warga gue. Karena gue milok geng motor. Jadi dulu mah nggak tahu ya, mungkin waktu gue gitu emang kebanyakan sih nulisnya geng motor sama namanya siapa gitu kan. Belum nggak bagus lah gitu. Jadi logonya geng motor aja kita pilok. Apa eksistensi lah. Iya benar. Nah, Jar, kita loncat. Dari graffiti dan basic kuliah lu adalah broadcasting, kenapa lu jadi motion ya? Nah jadi ini lu nyasarnya di mana nih? Oke. Jadi pas tahu graffiti. Jadi waktu itu pernah cari website gitu Mas, graffiti di Bandung kan. Kayaknya nemu tuh website kru graffiti gitu Mas. Oke. Nah dari Wadzik bukan? Iya salah satunya Wadzik ya. Wadzik. Nah sponsornya tuh jadi si Family ini yang tadi aku bilang kru ini. Ini ya ada si Flan kalau nggak salah. Yang F itu logonya. Oh itu Vandal kan? Vandal ya? Itu Vandal yang sekarang. Oh iya. Oh. Itu. Itu gila sih kalau dia itu. Yang di apa? Baligo apa di Bando gitu. Apa tahu orangnya dan pernah ribut juga sama dia. Ribut gambar. Gara-gara gambar. Orang gambar sama gambar ributnya gara-gara kenapa? Saling tiban kita. Oh. Saling tiban. Ini kanvas gua gitu ya? Enggak. Kita enggak saling ketemu. Cuman, misalkan gambar dia nih. Kita datang nih, kita nggak tahu tuh gambar dia atau gimana gitu kan. Ini lu tiban tuh Mas. Waktu itu di jalan yang sebelah Bonbin. Iya, Taman Sari, Kebun Bintang kan gambar tuh banyak tuh gambar. Oh iya. Sepanjang jalan. Banyak jalan. Itu Mas. Sama teman berdua sore-sore karena kita gambar nyantai kan. Kita masuk, udah ini aja lah tiban, yang lainnya kan bagus-bagus tuh. Karena oke. Tiban lah, yaudah yuk tiban. Dan waktu itu belum terlalu kenal sama orang, tapi tahu namanya, cuman nggak tahu orangnya. Ya udah kita tiban, ternyata kayaknya itu orang tuh pas kita gambar yang lewat. Oke. Lewat atau gimana gitu. Soalnya kan waktu itu ada motor yang kayak ngeliatin gitu. Itu kan nggak tahu ya. Kayak saya udah tuh. Atau temennya lah gitu ya. Mungkin geng-gengnya atau gimana. Udah kita gambar cuek. 3 hari atau 4 hari kemudian saya lewat itu udah ditiban lagi sama dia. udah ditiban tuh sama dia tuh. Wah gila nih. Nah besok paginya tuh tiban lagi. Saling balas ya? Balas. Tiban lagi. Nah ada temanku tuh yang emang dekat sama komunitas itu, dia yang mengerame, jadi perbincangan di grupnya mereka lah gitu. Siapa gambarnya gini gitu. Nah itu juga agak jeleknya apa di Bandung ya, karena kita tuh susah guyup sebenarnya orang Bandung. Artinya jadi menerima kelompok lain mungkin iya aja gitu, tapi begitu pada prakteknya
Tapi gitu. itu jadi elemen yang seru menurut gue, Mas. Iya, karena adrenalin. Adrenalin. Lu nggak nyoret papan jalan, tapi lu ada adrenalin ketika ini kelompok lain nih gitu kan. Iya, Benar. West Coast, East Coast. Nah, benar. Mas, iya. Itu juga yang ngebuat kenapa Bandung itu menurut gue ya salah satu tempat yang sangat kreatif, karena kalau lu cuma bisa gambar, lu akan dikalahkan sama orang yang bisa gambar lainnya. Karena banyak yang bisa gambar gitu. Oke. Nah dari situ ke motion gimana? Ke motion, nah jadi setelah waktu itu ngecek video, ternyata ada webnya. Terus mereka tuh ada nggak cuma gambar tapi karyanya tuh ada videonya juga, Mas. Jadi video dia lagi gambar, cuman dari segi editannya lumayan lah gitu. Pada waktu itu, nah di situ kan, berarti kita kalau mau gambar tuh harus ada dokumentasinya nih. Benar. Di situ kan waktu itu punya kamera digital Tustel. Tustel yang ada videonya tuh. Zaman itu ya. Tustel. Ya udah tuh gambar sambil pakai ini kan video gitu-gitu, terus ngulik software editing. Software editing pertama lo apa? Aduh, apa ya dulu yang pakai TVRI, bentar Mas. Vegas. Vegas. Jadi dulu teman-teman ya yang nggak tahu ya, zaman dulu tuh zaman gua ya, ada 3 software nih. Yang pertama namanya Soundforge, yang kedua namanya Acid, yang ketiga namanya Vegas. 3 ini yang punya tuh Sonic namanya. Dulu paling ringan 3 ini gitu. Vegas ya. Vegas. Saya inget. Vegas Pro berarti. Vegas, dari Vegas tuh barulah nemu Adobe Premiere. Iya, Premiere. Adobe Premiere dulu. Nah waktu itu tuh ada pengen kayak ada elemen apa kan video orang tuh bisa gerak, bisa apa. Iya. Kan susah tuh. Kita cari-cari, ada namanya After Effects, Mas. After Effects ya. Nah waktu itu beli CD-nya di Ketapang. ITB. Oh, ITB Taman Sari ya. Deket tempat kuda-kuda. Beli di situ. Seberangnya ITB. Maksudnya di depan kampusnya dia lah persis. Iya, betul. Sebelah Salman. Iya. Tamannya Salman. Oh, itu kayak nginsalnya kan, cracknya ini apa. Iya, benar. Tapi di sana lu belajar After Effects. After Effects belajar. Berarti lu mainan vektor berarti. Iya, karena waktu itu kan di gambar tuh ada istilah karakter ya, Mas. Karakter gambar. Nah, waktu itu kita gambar di kertas, terus kita foto, terus kita scan, baru ini lagi di redraw lagi di sana. Di vektor tuh biar masuk ke ini kan digital kan. Betul. Itu kan masih kita main Blogspot. Betul. Masukin di situ. Zaman-zaman itu ya. Iya. Nah, lu gambar vektor ya, ngikutin juga nggak kayak misalnya contoh ya, zaman gua tuh waktu Trickland tuh masih bagus loh. Waktu Trickland itu dia vektor tapi dia vektornya graffiti. Jadi kayak gambar graffiti tapi dibuat vektor sama dia. Ya. Dan itu bagus banget. Kalau di luarnya waktu Trickland dia tuh pernah collab sama satu artis Bandung. Yang sampai sekarang itu dulu dia bikin cover kalau nggak salah ya, atau apalah gitu di DeviantArt gitu, collab bareng mereka tuh. Bandung, itu Mas. Bandung, Mesin 56 aka Yoga itu. Yoga tuh dulu collab sama mereka. Nah lu sendiri ya, selain bikin graffiti, bikin motion, lu bikin karya sendiri juga gak sih? Apa gitu, kaos apa? Nah, dari itu pernah bikin kaos juga, Mas. Produknya ya dari awal-awal dari punya gambar, punya karakter sendiri, segala macem. Biasa anak-anak muda Bandung kan kayak, gini-gini mulu nih, ngapain kayak gitu-gitu kan. Iya. Ngangguran, kita berandang ini, branding ini, segala macem. Udah tuh beli kita bikin kaos tuh cuman produk sekali, udah kejual, udah nggak jadi, stop karena males. Karena waktu itu ya mungkin Mas ya kayak belum ngerti, kita belum ngerti kayak kita dapat duit nih gitu, enggak. Oh gitu. Enggak ngarep duit atau apa, enggak. Iya, karena orang Bandung tuh biasanya ya sesuatu yang
susah dikerjain tapi mudah, udah tinggalin tuh. Oh ternyata gini doang gitu. Ya Udah kayak selesai. Mas mau bikin baju nih, misalkan karakter, udah bikin terus dipakai sama orang, ih seneng gitu kan. Iya. Tapi kita nggak ngarepin imbalan apa gitu. Benar. Aja. Benar. Kayak gitu. Rasanya kayak gitu. Benar ngaco sih emang. Tapi sekarang karya lu di mana? Banyaknya di mana? Sekarang udah jarang, cuman ada di Instagram sih. Instagram. Instagram suka ya masih ada lah untuk gambar-gambar ilustrasi itu ada di Instagram. Kalau gambar di tembok pun kalau misalkan lagi senggang segala macam gambar juga. Di mana? Masih di jalan juga gambarnya? Enggak, sekarang mungkin di jalan cuma deket rumah Mas. Oh jalan masuk rumah dia berarti? Deket-deket komplek rumah lah. Udah gak berani yang jauh-jauh ya? Ya udah gak. Iya lalu udah mikirin anak berarti kan? Iya betul Mas. Tapi banyak juga maksudnya artis-artis graffiti yang mendunia itu banyak juga. Iya banyak Mas. Walaupun emang hidupnya emang dikejar-kejar terus kan? Pengen tuh kayak si Darbots tuh Mas. Iya Darbots. Dia kayak gitu tapi masih kerja juga tuh. Betul. Ya. Lu ngikutin dulu zaman ada majalah Konsep, Baby Boss gitu gak sih? Hai magazine tuh atau Konsep magazine. Ngikutin gak? enggak ada kayaknya Mas. Wah ini ngaco nih emang. Dulu ke majalah nggak begitu Mas, cuman dulu tuh di sekolah ada tuh Provok tahu kan Mas? Aduh gue lupa ya. Ada tuh di zaman majalah sekolah dikasih gratis gitu tuh. Nah di situ suka ada kayak komunitas apa gitu anak-anak sekolah. Dulu jadi salah satu temen gua dia desainer juga di Bandung. Dia bikin buku namanya Infect 01. Rencananya mau berlanjut tapi putus lah gitu ya, putus harapan dan putus sponsor gitu. Nah Infect itu dia ngumpulin sekitar 200 desainer. Jadi satu buku isinya benar-benar semuanya karya anak-anak desainer. Itu Indonesia semua tuh. Nah terus ada majalah juga, majalah Konsep. Majalah Konsep yang ngebahasnya lebih ada teori apa segala macem lah gitu ya. Sama majalah Baby Boss. Nah Baby Boss ini pernah denger kayak? Iya Baby Boss ini artwork semua nih isinya. Nah Darbo tuh awal-awal tuh kalau nggak salah yang ngisi tuh. Itu banyak lah yang ya mesin udah pasti, yoga ngisi gitu ya. Teman-teman di Jakarta juga waktu itu bikin instalasi ngisi juga di sana. Itu bagus tuh. Nah maksud gue harapan lu ya sebagai seorang desainer nih, sebagai seorang motion lu mau nyampe mana nih gitu. Soalnya kan industri yang deket dari situ kan pasti film. Ya kan? Betul. Atau minimal lu bikin satu karya-karya sendirilah, movie pendek gitu kan. Betul. Lu kemana sih lu petnya? Mungkin dulu Mas sebelum punya keluarga nih, dulu tuh kayak ya udah pengen, nggak tahu ya, menurutku tuh kalau misalkan anak motion, anak video atau apapun, dia pengen punya studio sendiri, atau punya, ya maksudnya punya agensi sendiri. Iya benar. Itu cita-cita dulu, tapi aku pernah nyoba kayak misalkan bikin motion nih kayak art segala macam gitu, di-upload ke Instagram ya udah kayak misalkan bagus, udah like banyak gitu. Nah sekarang tuh udah kayak biasa aja ya, kayak aduh capek nih orang cuma capek banget gitu kan. Nah kalau sekarang tuh lebih ke isi videonya Mas. Misalkan konten kayak berita-berita teks tuh. Nah kan itu sebenarnya teks yang gerak tuh itu motion juga kan. Iya. Kalau sekarang tuh lebih ke yang penting konsepnya kita nyampe apa isi berita dari si kontennya gitu. Nah sekarang kalau ke motion pengen kayak gimana sih udah nggak begitu ini lagi Mas. Sekarang tuh udah kayak ngikutin maunya apa, ya udah ya. Lu udah mulai masuk ke industri berarti? Iya. Udah kayak Mas, Jar gue bikin ini, oke gue ikutin. Udah. Gue ya pernah di mungkin umurnya mungkin sama umur lu ya, zaman itu ya. Akhirnya kemudian give up sama industri. Jadi ya waktu itu gue di gambar iya, musik iya gitu. Akhirnya gue milih oke lah, hidup kayaknya gue di musik deh, lebih banyak di musik, karena waktu itu gambar gue kurang banyak bergaul gitu, karena bekerja juga. Gak pernah tuh masuk ke industri akhirnya. Jadi
nggak bisa berkembang tuh Jar gitu. Tapi kayaknya Udah. sekarang kan zaman IP ya. Ya. Zaman setiap orang tuh bisa bikin satu karya yang unik gitu loh. Iya betul. Kayaknya lu harus bikin apa gitu yang unik. Nah itu Mas, akhir-akhir itu gue tuh lagi mikir Mas, sebenarnya kan lagi ngapain ya ini ya, kayak misalkan pengen bikin produk atau satu karakter apa Iya. yang orang-orang tuh ini gambarnya si Fajar tuh. Benar. Cuman ya itu Mas, kadang lagi kemarin bikin kan, kayak bikin di Instagram tuh udah bikin hotdog tuh gambar, terus gue bikin stiker segala macam kayak gitu-gitu, ngainin ke orang-orang. Cuman kadang ada masalah dari keluarga, lupa lagi, biar lagi, udah nggak usah, udahlah kerja aja dulu dah. Maksudnya kayak gitu jadi ini aja kalau lenggang. Benar. Iya soalnya kalau gue kemarin kan ada film animasi namanya Jumbo kan. Iya Jumbo. Adrian tuh di salah satu podcast dia cerita tentang gimana kita harus bikin IP. Jadi bikin lu IP-nya gitu ya, lu bikin karakter misalnya, udah bikin kuat karakternya, bagusin terus variasiin dan konsisten di sana. Karena itu yang nanti akan jadi jadi daya tarik brand gitu. Konsisten Mas. Nah, kurang tuh ya itu konsistennya tuh, kadang ya lagi naik nih, tiba-tiba ini lagi gitu Mas. Iya sih. Ya, cuma ngerasa gak sih Mas? Ngerasa. Lagi enak nih mixing apa segala macem, tiba-tiba ada lupa apa lagi. Gue tuh sekitar sebulan yang lalu itu setelah Lebaran gue menemukan akhirnya Corel Draw di Mac bagus. Dan akhirnya gue install dan gue beli Corel Draw dan akhirnya gue gambar lagi. Jadi gue bisa malam ya jam 4 gue baru bisa tidur tuh. Gambar lu. Ini mesin. Iya. Gambar hampir tiap hari gue gambar akhirnya gitu. Nah, kayaknya lu masih nunggu itu lagi deh, ketik itu lagi deh. Iya asli. Karena kayaknya kalau zaman dulu ya. Kayaknya oke lah, lu mesti jagain anak misalnya. Tapi setelah itu kayaknya untuk menggambar tuh lu pasti punya tenaga sebenarnya gitu kan. Gitu. Passion itu tuh yang kayaknya mesti digali lagi tuh. Iya, itu Mas. Tapi hasil karya motion dia keren-keren. Gue sukanya karena gini. Ada orang yang memang dia ngegambar atau bikin motion itu belajar sekolah gitu ya. Biasanya tuh jadinya stylenya tuh monogenik gitu loh. Stylenya tuh ya gitu aja gitu. Tapi Fajar ini salah satu orang yang menurut gue karya motion dia referensinya tuh banyak. Kayak orang ibaratnya makan tuh makanannya nggak itu aja gitu. Thank you Mas. Keren banget Jar. Lu kasih ini dong jangan buat anak-anak muda. Mungkin ya menurut saya tuh lebih temuin ke circle yang emang satu tujuan sih Mas. Kalau misalkan kita punya idealis pun, kalau sendiri tuh nggak akan maju juga. Kita walaupun introvertnya kita pasti butuh orang. Benar. Gitu sih Mas. Minimal untuk ngevalidasi karya lu nih bagus atau enggak lah minimal gitu ya. Walaupun itu mau istri lu atau siapa kayak gitu perlu sih. Oke. Itu. Guys, jangan sendiri. Fajar Motion. Thank you for watching. Thank you.